Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Anggraini dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang saya buat mengenai literasi informasi dan perkembangan kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang literasi informasi. Pengertian literasi informasi itu sendiri adalah sebuah keahlian untuk mengenali informasi, sumber informasi, mencari, menggunakan, dan mengevaluasinya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan strategi untuk mendapatkan informasi yang relevan di tengah information exploitation begitu sangat dibutuhkan di era informasi seperti sekarang ini, karena informasi pada sekarang ini sangat mudah didapatkan, dan jika kita tidak menggunakan literasi informasi, mungkin kita akan mendapatkan informasi yang hoax atau belum tentu kebenarannya. Selanjutnya, menurut Ketua Umum UNESCO untuk Global E-Learning mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi komputer dan informasi, maka literasi bisa dipetakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada literasi teknologi, mempunyai keahlian dalam menggunakan, mengkomunikasikan internet. Yang kedua literasi informasi, mempunyai keahlian melakukan riset dan menganalisa informasi itu sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga literasi media, mempunyai keahlian menghasilkan, mendistribusikan, serta mengevaluasi dari para pendengar informasi itu sendiri. Yang keempat, literasi global. Literasi global mempunyai keahlian berpartisipasi dan berkolaborasi di dalam informasi secara global. Yang selanjutnya, literasi kompetensi, yaitu mempunyai keahlian dalam pemahaman etika dan pemahaman terhadap keamanan serta privasi dari informasi itu sendiri. Di dalam literasi informasi terdapat model literasi informasi, yaitu ada 7 model literasi informasi. Yang pertama ada The Big Six, yang kedua itu ada Guided Inquiry, yang ketiga Full Model, yang keempat The Eight Ways, yang ketujuh ada The Seven Pillars of Scholar. Yang selanjutnya yang keenam Empowering Eight, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah 7 langkah literasi informasi. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari konsep pendukung dari literasi informasi yang saya sudah buat di peta konsep dan saya jelaskan melalui video ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif. Dalam rangkuman penelitian Jean Piaget, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif dapat disimpulkan bahwa keadaan intelektual seorang anak dapat didapat dari pengalaman awal anak itu sendiri yang ditentukan oleh skemata sensori motor tentang cara berpikir anak dan orang dewasa, bukan hanya kurang akan tetapi kalah pengetahuan. Hal ini dilihat dari pengalaman yang dialami seorang anak dan seseorang yang sudah dewasa. Nah, yang kedua itu ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Struktur ini sendiri, untuk sampai pada pengertian struktur, diperlukan suatu pengertian yang erat dengan hubungannya dengan struktur, yaitu pengertian operasi. Nah, operasi itu sendiri merupakan tindakan yang terinternalisasi. Ini berarti antara tindakan-tindakan itu bersangkutan, baik tindakan mental ataupun fisik. Yang selanjutnya isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak
adalah menunjukkan aktivitas kognitif menghadapi berbagai hal di luar dirinya. 3 adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik pada saat ini. Yang keempat adalah tahap operasional. Pada umur 12 ke atas, tumbuh periode baru. Periode anak didapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, tingkatan perkembangan intelektual. Nah, di dalam tingkatan ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah kedewasaan. Kedewasaan, perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik, dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua adalah penalaran moral, interaksi dengan lingkungan fisik. Digunakan anak untuk mengabstrakkan berbagai sifat fisik atau benda-benda. Yang ketiga adalah pengalaman logika matematika, yaitu pengalaman anak yang dibangun oleh anak itu sendiri untuk mengkonstruksi hubungan-hubungan antara objek-objek. Yang keempat ada transmisi sosial, di mana pengetahuan itu datang dari orang lain, seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Begitu pula interaksi dengan teman-teman dan orang-orang dewasa. Yang terakhir adalah pengaturan diri sendiri, yaitu kemampuan seseorang untuk mencapai kembali keseimbangan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kritikan terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip umum dari teori Piaget sendiri, bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa, dan jenis logika itu sering berubah seiring dengan bertambahnya usia. Namun, ada juga peneliti yang meributkan detail-detail penemuan dari Piaget ini, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugasnya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya